Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel SHB Official atau Sahabat Beriman Official, dimana pada kesempatan yang mulia ini, yang sangat berharga ini, saya mencoba mengangkat pembahasan dimana pada pembahasan kali ini masih seputaran mimpi Muhammad Qasim, tetapi pada pembahasan kali ini ada 3 poin mimpi Muhammad Qasim tentang pembantu Muhammad Qasim. Poin pertama yang kita akan bahas yaitu hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua, kabar gembira bagi mereka yang mendukung Muhammad Qasim dalam situasi sulit. Kemudian poin terakhir yaitu pesan dari Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW kepada pendukung Muhammad Qasim. Baiklah sahabat yang beriman, sebelum kita mulai pembahasan panjang lebar tentang mimpi Muhammad Qasim yang 3 poin ini yang kita akan bahas, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Baiklah sahabat yang beriman, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman, dimanapun berada, mengenai poin pertama tentang mimpi Muhammad Qasim, di mana yang mengatakan bahwa ini jab ziarat musim waktu itu mimpi Qasim mengatakan dalam mimpinya, aku sedang berjalan di suatu tempat dan aku tahu tujuanku adalah era kedamaian. Seseorang bertemu denganku dan kami memiliki tujuan yang sama, meskipun pada awalnya dia menempuh jalan yang salah. Aku tidak mengatakan apapun kepadanya atau memaksakannya, tetapi aku mengisyaratkan kepadanya bahwa dia melalui jalan yang salah. Dia menyadarinya pada waktu yang tepat, kemudian dia pergi ke jalan yang sama denganku. Dia bekerja dengan ikhlas dan mengumpulkan beberapa orang pada satu titik. Aku sangat terkejut karena mereka semua menunggu untuk bertemu denganku. Mereka tahu namaku dan kemana aku akan pergi. Aku berpikir, di mana aku pernah bertemu dengan mereka sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberitahuku bahwa itu karena kamu membagikan semua mimpi dasarmu sehingga mereka dapat mengenalimu. Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Mereka sangat baik dan ikhlas dalam pekerjaan mereka. Mereka bertanya kepadaku, Qasim, kemana tujuanmu? Ketika mereka tahu bahwa aku sedang menuju masa yang penuh dengan kedamaian, maka mereka mulai mengikutiku dan mereka bahkan berjalan lebih cepat dariku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpiku memberi kami sebuah kendaraan dan kami bergerak lebih cepat. Kami mengumpulkan lebih banyak orang pada saat satu titik. Kemudian seluruh dunia melihat kita kerja keras. Mimpi itu berakhir di sana. Itulah sahabat yang beriman tentang hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada poin pertama. Kemudian poin kedua mengenai kabar gembira bagi mereka yang mendukung Muhammad Qasim dalam situasi sulit. Pada tahun 2015, Muhammad Qasim mimpi melihat dirinya duduk di Masjid Nabawi atau Masjid Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpi Muhammad Qasim mengatakan, aku merasakan perasaan yang sangat damai karena mengetahui bahwa aku berada di Masjid Suci Nabi Muhammad. Kemudian aku melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpiku datang ke arahku.
Beliau duduk tepat di depanku dan di tangannya ada 4 lembar kertas ukuran besar yang terbuat dari emas. Nabi Muhammad SAW memberitahuku dengan nada yang sangat gembira dan berkata, "Qasim, sampaikan pesanku ini sekali lagi kepada umatku, bahwa siapapun yang mendukungmu sama seperti mendukungku, dan orang itu akan bersamaku pada hari penghakiman. Dan Qasim, berikan pesanku ini kepada orang-orang yang bersamamu, bahwa mereka itu tidak perlu khawatir tentang pekerjaan yang telah mereka lakukan tidak ditulis sebagai perbuatan baik. Mereka seharusnya tidak pernah menganggap pekerjaan mereka tidak berharga, tidak peduli apapun jenis pekerjaannya. Bahkan jika seseorang melakukan pekerjaan yang sangat sedikit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala untuk pekerjaan itu. Pekerjaan yang mereka lakukan ini bukanlah pekerjaan biasa, dan mereka seharusnya tidak berpikir bahwa aku atau Nabi Muhammad SAW tidak tahu nama-nama dan kontribusi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis nama-nama mereka di kertas-kertas ini, dan aku selalu membaca nama dan karya mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabarkan kepada aku tentang mereka secara langsung. Mereka tidak perlu khawatir, mereka akan bersamaku pada hari penghakiman. Kertas emas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, aku akan membawanya bersamaku sepanjang waktu. Dan di atas kertas emas ini tertulis nama orang-orang yang bersamaku di masa-masa sulit. Qasim, Islam sejatiku akan menyebar ke seluruh dunia dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan kamu menyampaikan pesanku ini kepada orang-orang itu. Aku duduk di sana dengan tenang mendengarkan semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mimpiku. Aku ingin sekali membaca nama-nama yang ada di kertas itu. Namun, aku tidak bisa menggerakkan satupun bagian dari tubuhku. Bahkan aku tidak tahu apakah namaku di sana, dan mimpi pun berakhir di sana. Itulah sahabat yang beriman tentang mimpi Muhammad Qasim mengenai kabar gembira bagi mereka yang mendukung Muhammad Qasim dalam situasi sulit. Kemudian poin yang terakhir atau poin yang ketiga, yaitu pesan Nabi terakhir atau Nabi Muhammad SAW kepada pendukung Muhammad Qasim. Sahabat yang beriman, pada tahun 2015, di dalam mimpi Muhammad Qasim mengatakan, इसका जो आप कह लें इख्तिताम है वो एक दज्जाल से जो एक भरी जंग होती है मुसलमानों की, उसमें जाके Aku bingung dan Nabi terakhir atau Nabi Muhammad SAW bertanya kepadaku, "Qasim, mengapa engkau bingung?" Aku berkata kepadanya, "Ini adalah tugas yang sangat sulit sejauh ini. Hanya segelintir orang yang percaya padaku dan mimpiku. Beberapa orang menunggu untuk melihat apakah mimpiku akan menjadi kenyataan atau tidak. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu apakah mimpiku akan terwujud. Semua orang mengira aku gila dan mendukungku adalah sebuah dosa." Sahabat yang beriman dimanapun berada, lanjut mimpi Muhammad Qasim mengatakan, mendengar ini Nabi Muhammad SAW menjadi gelisah dan sedikit marah, lalu bergegas ke arahku dan berkata, di dalam mimpiku Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Qasim, sampaikan pesanku ini kepada seluruh umatku, bahwa siapapun yang akan mendukung dan membantumu adalah sama seperti mendukung dan berdiri bersamaku. Apapun yang kamu lakukan semuanya atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintahku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala yang berlipat ganda bagi siapa yang mendukungmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menulis nama mereka dengan huruf emas di atas kertas. Dan Muhammad Qasim, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang yang beramal. Dan siapapun yang tidak mendukungmu, sebenarnya mereka sedang merugikan dirinya sendiri. Aku telah menceritakan
kepada seluruh umatku tentang dirimu, sehingga pada hari kiamat kelak tidak ada umatku yang akan berkata, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tidak mengabarkan kepada kami tentang Qasim? Jika engkau mengabarkan kepada kami, tentu kami akan menjadi salah satu pendukung utama Muhammad Qasim. Mimpi pun berakhir di sana. Sahabat yang beriman dimanapun berada, itulah 3 poin penting tentang mimpi Muhammad Qasim, di mana yang poin pertama yaitu hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kabar gembira bagi mereka yang mendukung Muhammad Qasim dalam situasi sulit. Yang ketiga, pesan Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pendukung Muhammad Qasim. Poin 3 ini saya akan menyimpulkan semua dari apa yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Sebagai kesimpulannya, bahwa menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mudah, karena otomatis harus mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang akan menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita persiapkan untuk menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak lain adalah menaati semua ajaran-ajaran agama Islam, saling membantu. Yang paling utama adalah melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu sholat 5 waktu. Itu pesan saya, sahabat yang beriman. Jagalah sholat, jaga imam, agar kita bisa selamat di akhirat nanti. Kemudian mengenai pesan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW kepada pendukung Muhammad Qasim. Kesimpulannya di sini, segala sesuatu bentuk pekerjaan yang kita lakukan dengan ridho, dengan petunjuk, dengan keikhlasan, dan tidak pernah kita menganggap remeh ataupun menganggap pekerjaan itu berat ataupun semacamnya, semata-mata karena ikhlas, insya Allah akan membalas kebaikan kita dan melipat gandakan rezeki dan apa yang telah kita kerjakan. Maka dari itu, sahabat beriman, pesan saya hanya satu: berusahalah untuk selalu bekerja ikhlas dalam segala hal. Apapun bentuk pekerjaan kita, yang penting halal, keikhlasan yang paling utama. Karena keberkahan itu akan muncul ketika keikhlasan itu ada. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini, saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa kebaikan, kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sebelum saya mengakhiri pembahasan kita kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Silahkan sahabat-sahabat beriman untuk berkomentar positif, saling bertukar pikiran, berbagi ilmu. Jangan saling menghina ataupun segala macamnya. Ingat, pembahasan ini mimpi Muhammad Qasim, pertemuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pertemuan di sebuah mimpi Muhammad Qasim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pesankan untuk disampaikan kepada seluruh umat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.